Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munita Sari dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video saya kali ini, saya akan menyampaikan perspektif saya mengenai moto Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan di Indonesia, yakni Bapak Nadiem Makarim. Saya sebagai calon pendidik, ketika mendengar kata Merdeka Belajar, saya selalu terbayang anak-anak sekolah di luaran sana, yang mana dunia mereka hanya sebatas ruang kelas saja, dan mimpi-mimpinya pun hanya setinggi acungan tangan mereka ketika menjawab pertanyaan dari guru. Nah, sedangkan yang kita inginkan ialah anak-anak didik yang memiliki aspirasi-aspirasi tinggi serta mimpi-mimpi yang tinggi yang melampaui batas dunia mereka. Nah, untuk mencapai hal tersebut, anak-anak harus diberi kebebasan dalam belajar atau istilahnya merdeka belajar. Agar merdeka belajar dapat tercapai, maka pendidik juga harus memiliki kemerdekaan dalam mengajar. Kenapa demikian? Karena antara pendidik maupun peserta didik, mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Antara pendidik maupun peserta didik harus memiliki korelasi yang baik untuk menghasilkan proses pembelajaran maupun pendidikan yang baik. Proses merdeka belajar itu sendiri tidak bisa didapatkan atau diberikan oleh siapapun, melainkan merdeka belajar itu harus digerakkan. Namun, dalam proses merdeka belajar itu tidak mudah. Untuk menjadi pendidik yang merdeka dalam mengajar, maka seorang pendidik harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya, yang pertama, pendidik harus memiliki komitmen. Dan yang kedua, pendidik harus memiliki kemandirian. Dan yang ketiga, pendidik harus selalu reflektif. Yang pertama ialah komitmen. Saat kita membicarakan mengenai komitmen, maka yang dimaksud komitmen ini ialah komitmen dalam tujuan, yaitu apa sih tujuannya kita menjadi pendidik? Tantangan pendidik pada saat ini ialah membedakan antara cara dan tujuan. Yang dimaksud cara di sini ialah cara mengajar dan tujuan di sini adalah tujuan dalam mengajar itu sendiri. Guru pada saat ini biasanya terjebak oleh kegiatan-kegiatan administrasi maupun ketentuan-ketentuan birokrasi sehingga ujian, akreditasi, seleksi, maupun nilai yang seharusnya itu adalah sebagai cara, sekarang menjadi tujuan, serta menjadi prioritas utama. Bahkan, fungsi dari prioritas utama ini selanjutnya menjadi tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ialah kemandirian. Proses kemandirian guru di sini mudah sekali untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena tingkatannya yang banyak, ini menjadikan prosesnya sangat sulit. Prosesnya meliputi manipulasi, kesadaran interaksi, masukan atau konsultasi, komitmen, serta pemberdayaan dan kendali. Sekarang banyak sekali upaya pemberdayaan guru yang banyak manipulasi, banyak kendala, banyak jabatan, banyak uang, yang kemudian membuat proses kemandirian guru ini dirasa masih sangat sulit.
Apalagi untuk mencapai menjadi guru yang berdaya tinggi dan penuh kendali mengendalikan diri sendiri, itu sangat sulit sekali. Dan yang ketiga ialah kemampuan refleksi. Sama seperti dua yang lainnya tadi, ini mudah dikatakan tapi juga sulit dilakukan. Karena sebagian dari pendidik cenderung menutup mata dan menolak melihat cermin dengan 1000 alasan. Pendidik bilang, masyarakat belum paham, dibilang anak-anak tidak mengerti, orang tua menentang. Padahal itu semua hanya ketakutan diri sendiri untuk menuju perubahan yang lebih baik. Bicara ketika hal tersebut tidak sebanding dengan betapa rumitnya problematika pendidikan di Indonesia saat ini, yang mana seringnya kompetensi guru yang sangat beragam tersebut tidak sampai pada anak-anak didik mereka. Karena kita tahu, sekarang profesi guru disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administrasi, birokrasi, sehingga proses mengajar tidak dilakukan dengan baik karena kalah dengan hal-hal tersebut. Serta kesempatan dan jenjang karir guru masih sangat terbatas, serta kesempatan berkolaborasi antar guru masih belum berkembang. Sedangkan kemampuan guru untuk adaptif, inovatif, serta kreatif sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak didik masa kini, karena peserta didik saat ini memerlukan hal-hal yang baru setiap harinya, inovasi-inovasi, belajar yang baru setiap harinya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik juga harus belajar mengikuti perkembangan zaman, belajar mengikuti perkembangan anak didik yang semakin kesini, semakin ia memerlukan inovasi-inovasi yang baru untuk mengembangkan potensi diri mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, untuk mencapai merdeka dalam belajar, kita para calon pendidik maupun pendidik saat ini harus merdeka juga dalam mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.